Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian tentunya hanya mutlak milik Allah. Nahmadu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan rezeki terbesar dalam kehidupannya yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak rezeki yang tidak bisa terhitung dan ternilai. Antara lain, Allah bisa memberikan kita nikmat kehidupan, dan di antara kenikmatan yang bahkan lebih besar dari nikmat kehidupan, ya Allah yaitu Allah memberikan kita taufik hidayahnya, ya, untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Di antaranya amal soleh yang disebutkan para ulama sebagai afdalul hasanat, yaitu di antara kebaikan yang paling afdal, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan afdalul hasanat, di antara kebaikan yang paling afdal, amalan sunnah yang paling afdal. Karena dengannya, dengan ilmu, dengan izin Allah, seseorang akan dimudahkan jalannya menuju al-jannah, menuju surga, tempat kehidupan yang abadi. Dan pada sore ini, setelah kita di pekan-pekan sebelumnya kita membahas mengenai sejarah fikih, bagaimana kemudian terbentuk fikih dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terbentuknya 4 madhab, bagaimana biografi mereka. Lalu kita juga belajar mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam. Islam tentunya didasarkan atas ilmu, bukan asal mencomot dasar agama ini dari sana sini, tapi ada dasarnya. Ada dalam ilmu fikih kita telah sebutkan masadirul ahkam al-muttafaq 'alaiha, sumber-sumber hukum yang disepakati para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Sebenarnya ada juga sumber-sumber hukum lain, hanya disebutnya masadirul ahkam mukhtalaf fiha, sumber-sumber hukum yang diperselisihkan. Maksudnya sebagian ulama ada yang menyetujuinya itu sebagai sumber hukum, ada yang tidak. Seperti misalnya ada yang namanya istihsan, ada yang namanya qaul sahabi, perkataan sahabat, ada juga masalih al-mursalah dan yang lainnya, ya. Tapi kita lewati pembahasan itu, takut terlalu lama, ya. Tapi nanti kita mungkin kalau ada pembahasan fikih, nanti ada salah satu sumber yang mengacu ke
sumber hukum yang tadi kami sebutkan, nanti kami akan insya Allah jelaskan. Ya. Pada sore ini kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu pembahasan fikih, dan tentunya agar lebih memudahkan kita dalam belajar, sama-sama belajar, kita menggunakan referensi, dan referensi yang saya pakai adalah kitab yang disebut Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang dimudahkan, fikih praktis, fikih mudah. Fikih ini ditulis oleh sejumlah ulama dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fikih dan dalam bidang hadis, ya, di Jazirah Arab sana. Dan buku ini kemudian diterbitkan dalam versi aslinya pertama kali oleh Majma' Malik Fahd, yaitu percetakan Al-Quran Malik Fahd yang ada di kota Madinah. Kalau kita umroh biasanya suka diajak ke sana. Di sana selain mereka mencetak Al-Quran, mereka juga mencetak beberapa buku yang bermanfaat. Di antaranya kitab fikih Al-Muyassar ini. Jadi pertama kali dicetak di sana. Lalu kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa, antara lain dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi saya sarankan, ya, buat jemaah, Bapak Ibu, bisa dibeli buku ini, ya, dibeli di mana saja tentunya, ya, bisa toko buku dan selainnya. Nah, ini fikih muyassar, dan ini saya lihat di sini di antara penerjemahan yang cukup bagus terbitan Darul Haq. Buku ini saya pilih pertama karena praktisnya, karena judulnya fikih muyassar. Karena fikih ini kalau kita baca dalam hasanah keislaman, keilmuan Islam, ilmu itu, kitab-kitab itu paling banyak dibuat mengenai fikih. Karena fikih ini luas sekali pembahasannya, luas sekali pembahasannya, sehingga kitab-kitab fikih ini bisa berpuluh-puluh jilid, ya, penjelasan mengenai perbedaan pendapat, bagaimana sumber dalil mereka, lalu pandangan penulis dan seterusnya. Tapi kitab ini dibuat dengan ringkas, ya, menyebutkan yang bagian-bagian terpenting, ya. Itu yang menurut saya cukup praktis untuk kita bahas dalam pengajian. Dan ditulis oleh sejumlah profesor doktor dalam bidang fikih dan juga dalam bidang hadis, ya. Jadi silahkan, saya sarankan untuk nanti kita memiliki supaya kita mudah untuk mempelajarinya, ya. Dan pembahasan dalam fikih ini pembahasannya kita akan dapatkan cukup, ya, ini cukup mewakili bagian-bagian penting dalam fikih. Dari mulai berbicara mengenai kitab Thaharah, ya, kemudian juga berbicara mengenai kitab sholat, kemudian juga berbicara mengenai kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, jihad, muamalat, ya, dan selanjutnya ada warisan, ada juga nikah dan tolak, ada jinayat, tindak kriminal, ada hukum had, ada kitab sumpah, ada kitab makanan dan sembelihan, juga yang terakhir ada kitab qadha dan kesaksian. Nah, ini jadi begini cukup lengkap, yang semoga Allah mudahkan kita untuk membahasnya. Pembahasan kita pada kali ini akan membahas mengenai thaharah. Hampir semua madhab dalam membahas fikih, mereka memulai kitab fikih mereka dengan kitab thaharah. Kenapa? Karena thaharah adalah salah satu syarat dari ibadah yang paling agung dalam Islam, ibadah badaniyah yang paling agung, yaitu ibadah sholat, dan dia adalah salah satu syarat utama, ya. Oleh karena itu didahulukan sebelum pembahasan mengenai sholat. Dan penting sekali kita mempelajari thaharah ini. Terkadang, mohon maaf, ada orang yang menyepelekan masalah thaharah sih udah dari kecil, dari zaman dulu belajar, itu kan tentang wudu, tentang mandi, tentang. Kadang ada orang yang menyepelekan, padahal bisa jadi ternyata dia waktu kecil belajarnya tidak serius, atau misalnya yang menyampaikan juga tidak lengkap, sehingga ada bagian-bagian yang terlewatkan. Padahal Nabi SAW, beliau pernah melewati dua kubur. Beliau pernah melewati dua kuburan. Dan ini diabadikan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Dua kitab Sahih paling sahih setelah Al-Quran. Lalu kemudian setelah beliau melewati dua kuburan tersebut, beliau mengatakan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban.
sesungguhnya dua penghuni kubur ini tengah diazab. Dua penghuni kubur ini tengah diazab. Iyadzabillah, na'udzubillah. Wa ma yu'adzaban fi kabirin, dan mereka tidak diazab dalam dosa yang dianggap besar oleh manusia, dalam hal yang dianggap sepele sama manusia, dalam hal yang dianggap sepele. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang dari mereka, kata Nabi SAW mengatakan, kana yas'a fil namimah, dia berusaha untuk melakukan namimah atau kerap kali melakukan namimah. Namimah ini apa? Adu domba. Ngobrol di sini ngegosip yang A, ngobrol di C ngegosip yang B. Akhirnya apa namanya? A dan B akhirnya bertengkar gara-gara kita ngegosipin. Ya. Asalnya nggak ribut, orang jadi bermusuhan gara-gara kita diadu domba. Nah, ini yang pertama. Amal akhir, adapun yang lain, kata Nabi SAW, penghuni kubur yang kedua, ya, kana la yastatiruna minal baul, dia tidak melindungi diri dari air kencing. Dari air kencing, ya, habis buang air, ya, nggak cebok, lalu dibiarkan saja bekas kencingnya. Nah, ini contohnya bapak-bapak udah kebelet, mobil pinggirin, kencing pinggir jalan, banyak seperti itu kan modelnya Pak ya? Ya, di pinggir jalan. Ataupun di agama-agama orang kebudayaan yang tidak mengenal Islam, contohnya di China. Di China kita viral, orang di sana buang, naudzubillah, buang air kencing, buang air besar pinggir jalan saja, ya. Dan beberapa kebudayaan juga di Indonesia seperti yang tahun 80-an atau akhir 70-an di Bali, yang tentunya tidak mengenal Islam, orang buang air pinggir jalan saja langsung, ya. Begitu juga dengan orang Islam yang tidak mengenal agama dengan baik. Gara-gara buang air kecil, apa? Diazab di kuburnya. Dan azab kubur itu benar adanya. Dan alam barzakh adalah alam antara seseorang meninggal sampai nanti kiamat. Jadi bisa jadi dia diazab sepanjang waktu itu gara-gara masalah kecil, gara-gara masalah kecil. Gara-gara buang air, ceboknya nggak benar, dia tidak menutupi pakaiannya dan tubuhnya dari air kencing, ya. Kemudian dia pakai ibadah, maka ini tidak memenuhi syarat, ya. Nah, ini artinya penting sekali kita memahami masalah toharoh ini. Toharoh adalah kunci sholat dan syaratnya yang paling ditekankan. Namanya syarat, dia mendahului perkara yang dipersyaratkan. Nanti kita dalam fikih ini ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Dua-duanya harus dikerjakan. Apa bedanya? Kalau syarat itu sebelum dikerjakannya ibadah, ya, atau mendahului perkara ibadah tersebut. Ada rukun, adapun rukun dia ketika ibadah tersebut dikerjakan. Sesuatu yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan ketika ibadah tersebut berlangsung. Adapun syarat ini sebelum ibadah tersebut berlangsung. Toharoh ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah maknawi, sucinya hati dari syirik, kemaksiatan dan segala yang mengotorinya. Dan ia lebih penting dari kesucian badan. Kenapa? Sucinya badan, tapi hatinya masih ada najis kesyirikan, masih ada kesirikan, maka dia hakikatnya jiwanya najis. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis tubuhnya tidak, tapi najis secara jiwanya, akidahnya, ya, secara akidahnya. Dan amalan mereka, kenapa ini disebutkan lebih penting untuk dibersihkan terlebih dahulu? Karena kalau seseorang membawa dosa atau membawa najis kesyirikan, ya, maka ibadah dia akan tertolak di sisi Allah, ya. Tetapi insyaallah sebagaimana disebutkan Allah surat Al-Furqan ayat 23, ketika Allah berfirman mengenai orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia tapi dia berada dalam kesyirikan, kekufuran kepada Allah, ya. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin, maka telah kami akan hadapkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan di dunia. Bisa jadi dia pernah nyumbang untuk orang-orang miskin sekian miliar, melakukan ini dan itu, menolong orang, tapi dia dalam kesyirikan.
akan Allah sebutkan faja'alnahu haba'an manthura, maka kelak kami akan jadikan amal-amalnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. A'udzubillah. Ya. Jadi orang-orang kafir, betapapun banyak amalan dia, kebaikan dia, kalau masih ada noda kesyirikan, kekufuran, ya begitu juga na'udzubillah, orang yang mengaku Islam tapi dipenuhi dengan kesyirikan, maka amalnya sia-sia kelak. Na'udzubillah. Yang kedua adalah, dan ini dipelajari antara dalam mengenai toharoh maknawi, ini dipelajari dalam ilmu akidah. Adapun yang dipelajari dalam ilmu fikih adalah toharoh indrawi, hissi dalam bahasa Arabnya, toharoh hissi, ya, kebersihan yang berhubungan dengan indrawi. Secara bahasa, toharoh artinya bersih dan suci dari kotoran. Secara istilah, menghilangkan hadath dan melenyapkan khobath. Khobath ini bahasa yang populer di kita adalah najis, ya, dalam bahasa populernya kita. Dan menghilangkan hadas artinya menghilangkan sifat penghalang sholat, sifat penghalang untuk orang melakukan sholat dengan menggunakan air pada seluruh tubuh bila hadasnya hadas besar. Adapun bila hadas kecil, maka cukup dengan membasuh anggota wudu dengan niat. Ya, ini cara bentuk hadas besar dan hadas kecil untuk menghilangkan hadas. Dan bila tidak mampu, maka tidak bisa menggunakan air, dia bisa bertayamum, ya, bertayamum. Ini hadas kecil dan hadas besar. Adapun yang disebut melenyapkan khobath tadi, menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat. Kalau tadi menghilangkan hadas ini hanya berhubungan dengan tubuh seseorang, ya. Adapun menghilangkan khobath, najis, itu berhubungan dengan pertama badan, pakaian, yang ketiga adalah tempat sholat. Jadi kalau menghilangkan najis ini berhubungan dengan tiga hal: badan, pakaian dan tempat sholat, ya. Jadi tadi toharoh indrawi terbagi menjadi dua: bersuci dari hadas dan dia dihususkan dengan badan. Yang kedua adalah bersuci dari khobath, hadis, ya, najis, ya, yang dia mencakup badan, pakaian dan juga tempat, ya. Ini jadi bahasa toharoh ini utamanya berputar pada dua hal ini: bersuci, bagaimana caranya bersuci dari hadas, dan juga bersuci dari khobath atau najis. Dan hadas tadi disebutkan ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Adapun nanti najis, ada yang berhubungan dengan najis yang wajib dibasuh, yang wajib diperciki air, dan najis yang wajib diusap. Nanti akan dibahas secara rinci dalam babnya, ya. Sekarang kita berbicara mengenai air. Toharoh itu memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya agar tentunya najisnya dihilangkan atau hadasnya dilenyapkan, yaitu air. Dan air yang digunakan adalah al-ma' at-tahur, air yang suci secara sendirinya, wa mutahhir li ghairihi, dan dia mensucikan bagi yang selainnya. Yaitu apa? Air yang masih tetap sebagaimana ia diciptakan, ya. Contohnya apa? Air langit dari hujan. Allah berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih, dan kami turunkan dari langit hujan untuk mensucikan kalian dengannya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian lelehan salju dan embun. Ini apa? Bisa dalilnya dari mana? Ketika Anda membaca salah satu doa iftitah atau ketika kita membaca doa jenazah, ya, Allah wa naqini minal khataaya, Allahumma baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, wa naqini minal khataaya kama naqaw subhanan nas, waghsilni bil ma'i wal thalji wal barad, dan bersihkanlah aku bil ma' dengan air, wal thalji, salji ini apa? Salju, wal barad,
Wal barod. Barod ini sebenarnya maknanya bukan embun. Ini kurang tepat dalam menerjemahkan. Barod itu sebenarnya adalah es. Kalau hujan, di Bandung suka hujan es. Nah, itu kalau mencair itu disebutnya barod dalam bahasa Arab. Itu disebutnya barod, ya. Sebenarnya itu yang dimaksud barod. Ya, salju, ya, artinya dia juga termasuk yang suci dan mensucikan. Juga air yang mengalir di atas muka bumi seperti air sungai, mata air, sumur dan juga laut. Air laut ini sahabat Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat yang dahulunya beragama Nasrani, namanya terkenal karena dia pernah ketemu dengan Dajjal. Dia seorang pelaut. Suatu saat dia mengalami kebingungan. Dia tiba waktu sholat, tapi air yang ada, air tawar yang ada, ini pas-pasan untuk dia minum saja dan orang-orang yang berada dalam perahunya. Sehingga mereka memilih apakah kita minum atau kita pakai untuk bersuci. Akhirnya mereka berijtihad menggunakan air laut. Setelah itu kemudian singkat cerita mereka sampai ketemu Nabi SAW, ditanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan mensucikan airnya, dan bangkainya juga adalah halal. Bangkainya adalah halal. Jadi kita bisa untuk berwudu pakai air laut, ataupun kita misalnya mandi junub, ya. Dan toharo tidak terwujud dengan benda cair selain air mutlak tadi. Tadi disebutnya juga air mutlak, ya, sesuai dengan penciptaannya. Seperti apa? Air cuka, bensin, jus, air jeruk, air susu, itu tidak bisa. Ya. Kalau air kelapa gimana, Pak? Bisa nggak berwudu pakai air kelapa? Bisa nggak air kelapa? Kenapa? Alasannya apa? Tapi kan dia alami sesuai dari aslinya, seperti air laut. Dia suci, kan kita minum, boleh nggak dipakai? Alasannya apa? Kalau nggak ada lagi, alasannya tidak boleh. Karena apa? Dia suci namun tidak mensucikan. Dia suci namun tidak mensucikan. Dia alami, hanya saja dia bukan air mutlak. Dia bukan air mutlak. Ya, seandainya tohara terwujud dengan selain air, maka Allah akan memindahkan kita menggunakan. Oke, kita sekarang bicara dengan air tercampur dengan najis. Bagaimana kalau air di rumah saya tercampur dengan najis? Kalau air najis tersebut mengubah dari salah satu 3 sifatnya. Pertama, baunya. Yang kedua, rasa. Yang ketiga, warna. Kalau merubah salah satu dari ini, maka air tersebut najis berdasarkan ijma, kesepakatan ulama. Kita sudah belajar ijma. Apa itu ijma? Tidak boleh menggunakannya, tidak dapat menghilangkan hadas, dan tidak pula membersihkan najis, baik air itu sedikit ataupun banyak. Kalau tercampur najis terus merubah 3 sifat ini, bau, rasa, dan warna, ya. Terus bisa dipakai untuk apa? Nyiram tumbuhan, ya boleh nyiram tumbuhan. Nggak boleh nih untuk menghilangkan hadas ataupun membersihkan najis. Adapun bila air itu tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, maksudnya tercampur najis nih, tapi tidak berubah baunya, rasanya, warnanya, ya, tidak berubah, maka bagaimana hukumnya? Ia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kalau apa? Jumlahnya banyak, tapi bila sedikit maka ia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau tidak berubah, kena najis nih, tidak berubah, ya, rasa, bau, dan warnanya, maka airnya otomatis menjadi suci walaupun misalnya kena percikan air, dengan syarat apa? Airnya banyak. Tapi kalau airnya dikit, walaupun tidak berubah rasa, warna, dan baunya,
maka dia menjadi najis. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama selain Imam Malik. Adapun Imam Malik mengatakan kalau airnya sedikit tapi tidak berubah warna, rasa dan baunya. Contohnya kita ketika di WC ada ember, embernya rendah. Pas kita kencing, na'udzubillah, misalnya kecipratan, ada air kencing ke situ, ke embernya. Ya. Terus kita lihat warna jelas nggak rubah, misalnya kita lihat. Udah gitu tidak tercium bau juga. Ya. Terus kita rasain, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Maka saat itu menurut Imam Malik hukumnya adalah suci. Namun jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih berhati-hati, dia tetap dianggap najis walaupun tidak berubah. Ya. Permasalahannya jumlah banyak dan sedikit ini berapa batasannya? Para ulama mengatakan sebanyak 2 kulah. 2 kulah. Ini menurut jumhur. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan idza balaghal ma'u kullatayn lam yahmilil khabath. Bila air mencapai 2 kulah maka ia tidak mengandung najis. Ini makanya dari alasan para ulama, kalau di bawah, kalau sedikit yaitu di bawah 2 kulah, maka walaupun tidak berubah rasa, bau dan warnanya, maka kalau kena najis maka dia tetap dianggap najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. 2 kulah ini istilah untuk gentong dulunya. Ya. Kulah ini zaman dulu disebutnya, ini untuk menyebut bahasa kita adalah gentong. Ya, gentong. Ya. Kalau sekarang kayak toren apa ya. Nah di sini disebutkan 2 kulah itu setara kira-kira dengan 150 liter air. Ini menurut penulis kitab. Tapi juga ada ulama yang menghitung itu sekitar 200 sampai 220. Dia antara 200 sampai 220 liter yang disebut 2 kulah ini, antara 200 atau 220 liter. Jadi 1 kulahnya itu sekitar 100 liter. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Kalau misalnya kita punya torennya berapa Pak? 300 liter. Terus torennya ini kecipratan air kencing misalnya, dan tidak berubah rasa, bau dan warnanya, maka dia dianggap suci. Tapi kalau toren kita di bawah 2 kulah, ya, kalau ini tadi sebutkan 160 liter, di bawah 160 misalnya, maka walaupun tidak berubah rasa, bau dan warnanya, dia tetap jadi najis. Lalu bagaimana supaya jadi tidak najis? Ini sayang air banyak, padahal ini tidak berubah. Tapi saya tahu ada percikan kencing tadi ke sana jelas, ya. Ataupun misalnya ada bangkai tikus kena, cuman kena sedikit tapi ya kena gitu kan. Nah ini gimana caranya supaya padahal warna, rasa dan baunya tidak berubah? Ditambahkan air, ditambahkan air yang suci dan mensucikan juga sehingga mencapai 2 kulah. Ya kalau saya sih lebih cenderung lebih aman 200 liter ya. Sampai 200 liter ditambahkan, kalau tidak berubah rasa, bau dan warnanya maka dia menjadi suci. Jadi nggak usah dibuang. Ya. Seperti itu. Itu jadi batasannya sekitar kira-kira 2 kulah. Ya. Sekarang misalnya begini, Bapak di rumah punya kolam renang. Misalnya kalau lagi panas-panas gini enaknya berendam di kolam renang misalnya. Terus tiba-tiba ledang semua mati. Bapak belum wudu. Yang ada sisanya hanya kolam aja. Akhirnya berwudu harus di situ. Cuman Bapak tahu cucu Bapak suka kalau renang di situ pasti suka sekalian pipis ya. Gitu. Boleh nggak dipakai wudu, Pak? Boleh gak? Kenapa boleh? Karena airnya banyak, ya, tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Cucu Bapak jadi kencing ke situ nggak masalah. Kecuali cucu Bapak bawa teman-teman sekelasnya, yuk kita kencing bareng. Nah, kalau itu udah pasti tercemar ya. Itu mengenai air yang tercampur najis. Juga bagaimana kalau misalnya saya punya Pak,
Ternyata di sebelah Pak itu ada bangkai tikus. Tapi nggak kena, cuma kecium baunya di kamar mandi di bangkai tikusnya. Jadi kalau saya di atas air juga kecium baunya. Apakah bisa dipakai atau tidak? Tidak, kenapa Pak? Karena udah berubah. Berubah apanya? Wanginya. Baunya. Apanya? Airnya atau udaranya? Karena yang berubah udaranya maka tidak merubah menjadi najis. Airnya tetap suci. Karena yang itu disebutnya limujawarah, karena bersebelahan dengan yang najis. Tapi dia tidak tercampur. Dia cuma udaranya saja yang tercium. Adapun airnya maka tidak tercampur, maka dia tetap suci dan mensucikan. Seperti itu. Ya. Ada satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Kalau lagi hujan, kita ke masjid, bapak-bapak, terus kita lewat genangan air. Kadang orang bilang, oh najis itu banyak kotoran tikus segala macam. Terus kita kemudian, apakah kita wajib sebelum masuk masjid mencuci lagi atau tidak? Wajib nggak Pak? Wajib tidak? Kalau kita tidak tahu secara pasti, maka kita tidak usah membebani diri sendiri, tidak perlu. Karena dahulu Umar bin Khattab pernah berjalan, dia melewati air yang jatuh dari cucuran air, ya, tanah air. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai pemilik ini tanah air ini, apakah air ini najis atau tidak? Nabi SAW kemudian melarang Umar, sudah Umar, jangan bertanya, kau membebani dirimu sendiri. Artinya hukum asalnya karena tidak tahu, hukum asalnya air adalah suci. Jadi hukum asal air itu suci, kecuali kita benar-benar tahu bahwa itu najis, ya, sehingga tidak perlu dipertanyakan. Begitu pula ketika kita misalnya ke masjid, ketika kita mendapati kemungkinan itu ada, namanya kemungkinan, tapi tidak perlu dipikirkan. Itu membebani diri sendiri, malah jadi timbul was-was. Kalau mau bersihkan silakan, kalaupun tidak maka tidak mengapa. Sekarang berbicara mengenai air yang tercampur dengan benda yang suci. Contohnya apa? Daun, pohon, sabun, ya, atau bidara, atau benda-benda suci lainnya. Dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya, maka pendapat yang sahih adalah yang suci dan mensucikan. Kalau tidak mendominasi, ini ada sabunnya nih. Kalau tidak mendominasi, tidak menjadi air sabun, artinya putih, maka tidak mengapa. Tapi kalau cuma tertetes sedikit saja tidak mengapa. Tapi kalau sabunnya mendominasi, atau misalnya dikasih antiseptik mendominasi sehingga rasanya baunya juga dan tercium berbeda ini, ya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Ya, dan juga Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau. Putri beliau itu Nabi SAW yang perempuan ada 4. Semuanya meninggal sebelum beliau kecuali satu. Siapa? Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi SAW. Tapi semuanya meninggal sebelum beliau. Di antaranya adalah Zainab, ya. Zainab ini meninggal sebelum beliau, dan beliau Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau agar memandikannya 3 atau 5 kali dengan air dan daun bidara, dan pada akhir diberikan kafur, ya, kafur ini bahasa Arab nih Pak, kafur, ya. Dan sebagian dari kafur barus, ya, kafur barus. Nah, jadi artinya apa? Ini menjadi dalil tadi diperbolehkannya air itu tercampur selama tidak mendominasi. Karena ini dikasih daun bidara, dikasih juga kapur barus. Nah, itu kan tercampur, tapi dia suci, ya, maka tidak mengapa. Sama seperti Bapak, ketika misalnya kita tinggal di perumahan yang dulunya sawah, biasanya kalau mau air dari situ biasanya apa Pak? Bau besi, biasanya kan agak kuning. Boleh nggak dipakai Pak? Boleh nggak? Kenapa? Alasannya boleh apa? Harus ada alasannya.
Kenapa? Kalau boleh kenapa? Kalau enggak kenapa? Ini kita akan temui sehari-hari. Maksud saya bilang gini supaya nanti kita ketika menemui hal seperti itu tidak disebutkan di buku, kita bisa memahami. Oh ini bisa karena begini dan begitu. Sekarang kita di rumah yang tadi misalnya sumurnya itu bau besi, boleh nggak dipakai? Nggak bisa. Oh ini berubah fatwa. Tadi bisa, tadi sekarang ini nggak bisa. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Nah sekarang saya tanya, yang merubah ini najis atau tidak? Berarti ini sama seperti apa? Seperti daun tadi. Sehingga artinya apa? Tidak mengapa. Yang merubah itu kalau yang merubahnya apa? Najis. Tapi kalau yang merubahnya sesuatu yang suci, maka tidak masalah. Selama tidak mendominasi. Selama tidak mendominasi. Ya. Kaporit, ya, kaporit suci nggak? Suci, kecuali kaporit dari bulu babi, tapi nggak ada ya. Kaporit dari bulu babi nggak ada ya. Artinya kalau dia suci maka tidak mengapa. Jadi kita harus perhatikan. Kalau tadi tercampur yang berubah warna, rasa dan baunya ini, kalau tercampur apa? Najis. Kalau tidak tercampur najis, maka tidak mengapa. Kalau dia suci tidak mengapa. Tapi selama tidak mendominasi. Kalau mendominasi nggak boleh. Ya, kalau besinya terlalu banyak sampai kuning sekali nggak boleh. Tapi kalau hanya baunya saja, maka tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana dengan kemudian hukum air musta'mal? Musta'mal itu yang telah digunakan dalam toharo. Misalnya nih, kita di komplek baru, di perumahan baru yang air masih susah, sehingga air itu dihemat-hemat. Kalau sekarang sih alhamdulillah lumayan ya. Tapi kadang sering banyak kejadian seperti ini Pak ya. Air itu susah, sehingga kemudian kalau kita mandi atau apa, kata orang Sunda ditandean, ditampung ya, terus dipakai lagi. Itu boleh nggak? Tadi saya misalnya sama suami saya, kata si ibu, dipakai wudhu, ditandean, terus saya pakai lagi untuk wudhu, boleh nggak? Nah di sini sebenarnya ulama berbeda pendapat ya. Penulis buku ini mengatakan, menurut pendapat yang sahih menurut mereka, menurut penulis buku ini, dia bisa dipakai ya, dan bisa melenyapkan najis selama air bekasnya itu, air bekas yang dipakai dari badan orang yang berwudu atau mandi, dia tidak tercampur oleh najis yang merubah bau, rasa dan warnanya. Dia tidak tercampur najis. Ya misalnya memang tangannya si bapak bersih, dia pakai wudu terus ditampung, boleh nggak dipakai lagi oleh si ibu berwudu? Menurut pendapat ini dikatakan boleh ya. Dalilnya apa? Karena Nabi SAW saat berwudu, maka para sahabat mereka bertikai untuk memperebutkan bekas air wudu beliau. Dan juga Nabi SAW pernah menuangkan air wudunya kepada Jabir ya. Mungkin kalau kita bilang ini kan bekasnya Nabi, beda sama dengan bekas manusia biasa ya. Tapi ada riwayat hadis yang menyebutkan ya, Nabi SAW pernah mandi bersama istri-istrinya ya. Akan tetapi ya, di sini disebutkan Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW itu mandi bersama istri-istri mereka. Nabi ketika mandi bersama istrinya, di antara mereka udah ada yang mandi duluan ya. Terus ketika Nabi SAW akan pakai airnya, salah satu istrinya, ada yang menyebutkan itu Aisyah, beliau mengatakan inni kuntu junubah, tadi saya ini junub. Terus kalau Nabi SAW mengatakan sesungguhnya air itu tidak akan tercampur najis walaupun tadi engkau junub ya. Artinya beliau menggunakan bekas sebagian air yang terkena percikan dari istrinya untuk beliau juga mandi. Andaikan tidak bisa digunakan, maka Nabi SAW tidak akan memakai air itu ya. Nah jadi sebagian ulama mengatakan air mustakmal kalau tidak tercampur najis, selama tidak tercampur najis ataupun selama tidak tercampur najis dan juga dia tidak merubah sifatnya, maka dia bisa digunakan. Nah ini sebenarnya diperselisihkan karena saya bilang, saya sebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i
Ini air mustakmal ini, walaupun dia tidak merubah rasa, bau dan warnanya, dia hukumnya suci namun tidak mensucikan, sehingga tidak boleh digunakan untuk wudu mengangkat hadas. Wudu mengangkat hadas. Maksudnya apa? Kita batal nih, mau wudu lagi. Kenapa wudu? Saya batal tadi. Nah itu tidak boleh digunakan kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi boleh digunakan dalam mazhab Syafi'i untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu ini gimana? Kita habis sholat maghrib, masih ada wudu menuju isya, ada adzan isya. Saya pengen wudu lagi deh. Nah ini sudah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Walaupun tadi kita belum batal, maka untuk tajdidul wudu dalam mazhab Syafi'iyah boleh menggunakan air mustakmal. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk memperbarui disepakati boleh. Tapi kalau untuk yang pertama diperselisihkan. Namun pendapat yang ini, Allahu a'lam, pendapat yang kuat selama tidak berubah. Ya. Tapi mohon maaf, terkadang juga ada orang yang berlebih-lebihan dalam air mustakmal ini, sehingga dia jadi was-was ketika dia mencuci tangannya, ternyata menetes, ada tetesan kena kakinya. Wah, ini kena nih. Atau kena air embernya. Wah, udah gak bisa dipakai nih. Nah ini berlebihan. Padahal tetesannya hanya sedikit juga, ya. Terkadang melahirkan sifat was-was. Nah, ini tidak usah seperti itu. Kalau bagi mereka yang mengambil bahwa air mustakmal tidak boleh dipakai air wudu pertama, ya tidak usah juga menjadi was-was seperti itu, ya. Yang kadang repot kalau di wudu tempat umum, ya. Dia lagi wudu, kecipratan orang sebelahnya. Aduh, iya saya mustakmal wudu ya tuh. Baru selesai yang sebelah juga nyiprat, cepret. Wah, iya. Belakangnya juga. Ya, kita nggak selesai. Saya misalnya pernah nemu ada orang seperti itu. Dia was-was sekali jadinya. Ya. Dia bilang tempat wudu gitu. Baru selesai orang sebelah nyiprat. Ini nyiprat. Nah ini itu mah was-was ya, berlebihan. Sekarang air sisa, as-su'ru dalam bahasa Arabnya, manusia dan hewan ternak. Air yang tersisa dalam bejana, dalam wadah, setelah ada yang meminumnya, maka kalau bekas manusia itu suci, sama saja baik dia muslim atau kafir. Ini bekas minum, ya. Bekas minum dipakai orang muslim atau kafir. Bekasnya ini boleh dipakai bersuci enggak? Suci enggak? Jawabannya suci. Demikian juga bekas orang junub dan wanita haid, ya. Karena Nabi SAW mengatakan mengenai mukmin khusus, beliau mengatakan innal mu'min la yanjus. Ini ceritanya hadis ini, Abu Hurairah, beliau ketika jalan sama Nabi SAW, Nabi SAW pegang tangannya. Ketika Nabi SAW ketemu sama orang, diam-diam Abu Hurairah pergi. Terus Nabi SAW mencari kemana Abu Hurairah. Terus dia balik lagi, sudah dalam keadaan mandi. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi saya junub, makanya saya pas Anda pegang saya langsung pergi, diam-diam. Kemudian Nabi SAW mengatakan innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Artinya walaupun kau tadi junub, itu tidak najis kemudian badannya, ya. Begitu pula airnya. Dan juga Nabi SAW, innaha kanat tashrabu minal ina'i. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah minum dari bejananya, dari suatu bejana saat beliau haid, ya. Fa ya'khudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'u fahu 'ala mawdi'i fiha. Kemudian Nabi SAW meletakkan mulutnya pada tempat bekas mulut Aisyah. Ya, ini pertama apa? Menunjukkan hukum bahwa kita menggunakan bekas. Ini misalnya bekas minum wanita yang haid, tentunya ini tidak menjadi najis. Karena kita lihat kebudayaan pada saat itu, pada zaman Nabi SAW, wanita haid itu pada orang Yahudi itu disuruh keluar dari rumahnya, kembali ke rumah orang tuanya. Kalau wanita lagi haid, ya, dalam kebudayaan Yahudi pada saat itu. Tapi Nabi SAW menunjukkan, bahkan beliau minum dari bekas minumnya Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan bahwa tidak najis. Dan juga ini menunjukkan sisi, ya, hubungan suami istri Nabi SAW yang sangat luar biasa, romantisme beliau, ya. Kalau bapak-bapak males ya nyaman kita minum bekas sana, apep, sama wa, ya.
Dan para ulama telah berijma sepakat atas sucinya air sisa minuman hewan yang dagingnya halal dimakan, daging kurban. Ada gentong besar, ada gentong atau ada wadah air, ada ember, kata orang Sunda jolang misalnya. Air semua habis di masjid. Pompanya ada masalah, yang ada sisa di situ. Cuma ternyata ketika kita lagi kurban, nih sapi itu tadi minum dari situ juga, domba juga minum dari situ. Apakah boleh kita pakai air tersebut? Jawabannya boleh, karena itu bekas sisa air hewan yang kita halal memakannya. Ya. Ya, terus juga bagaimana dengan yang tidak halal dimakan? Seperti binatang buas, keledai. Nah, ini di sini ada perbedaan pendapat ulama ataupun anjing. Maka pendapat yang sahih adalah sisanya juga suci, tidak berpengaruh pada air kalau airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit dan berubah yang 3 sifat tadi, maka ia menjadi najis. Tapi kalau banyak, lebih dari 2 kulah, lebih kira-kira dari 200 literan, dan dia tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, ini gak berubah nih. Airnya banyak, kemudian tidak berubah warna, rasa, dan baunya, ya. Maka kemudian dia tidak maka dia tidak najis kalau memang banyak. Tapi kalau sedikit di bawah 2 kulah, maka dia menjadi najis. Sama seperti hukum yang tadi, air tercampur. Walaupun tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, tapi kalau sedikit maka dia dihukumi najis. Bagaimana dengan kucing? Kita punya kucing di rumah, bolak-balik terus. Ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang kucing. Nabi SAW mengatakan, innaha laysat bin najas. Kucing itu tidak najis. Innama hiya min tawafina alaikum wa tawafat. Kucing itu termasuk binatang jantan dan betina yang selalu tawaf. Ini asal katanya tawaf. Tawaf apa? Tawaf ini berputar, kayak orang tawaf, selalu berputar. Memang sunatullah, kucing itu mau kita dimanapun, dia pasti suka masuk ke rumah. Mau di kucing Antapani, kucing Buah Batu, kucing Dago, semuanya pasti suka masuk. Emang udah sunatullahnya seperti itu, ya. Jadi kalau dia minum dari bak misalnya, maka baknya boleh dipakai wudhu nggak? Boleh, tidak masalah. Bagaimana dengan kencing? Ada sebagian ulama yang mengkiaskan hadis ini pada kencingnya, sehingga sebagian mereka mengatakan kencingnya juga tidak najis. Namun ini pendapat sebagian kecil ulama. Adapun jumhur mayoritas ulama mengatakan kencing adalah najis, karena dia lebih hina dibandingkan manusia. Ya, manusia saja najis. Ya. Adapun yang ini disebutnya adalah ini berhubungan dengan tubuhnya ataupun juga air liurnya. Adapun kencingnya dia najis sebagaimana hewan-hewan yang lain, ya. Ini pendapat jumhur. Adapun sisa minuman anjing tentunya najis, dan najis mengenai anjing ini disebutnya najis mughalladhah, najis yang berat. Cara membersihkannya, kalau gelas kita, wadah kita terkena air kencing atau terkena sisa minuman anjing di sana, maka Nabi SAW mengatakan tuhuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb. Sucinya bejana salah seorang dari kalian bila dijilat anjing, an yabsilahu sab'a marrat, dicuci dengan 7 kali. Ulahuna biturab, yang pertama dengan tanah. Jadi kalau ada sesuatu benda atau tubuh kita terkena jilatan anjing, maka yang pertama dia 7 kali dibersihkan, yang pertama dengan tanah. Ada hadis lain yang mengatakan yang terakhir dengan tanah. Tidak masalah, yang penting ada unsur tanahnya. Bagaimana dengan antiseptik? Sekarang udah ada antiseptik, nggak usah deh pakai tanah. Subhanallah, saya baca ada sebuah penelitian di salah satu universitas di Inggris. Ini beberapa tahun kemarin. Mereka menemukan dalam liur anjing ini terdapat bakteri yang tidak bisa mati dengan antiseptik. Bisa matinya dengan apa, Pak? Dengan tanah. Subhanallah. Ini Nabi SAW sudah mengajarkan kita. Mungkin kita meremehkan tanah kotor, kayaknya jadi ledok, kata orang Sunda, ya.
Tapi ternyata dia bisa membunuh bakteri yang tidak bisa dibunuh oleh berbagai macam antiseptik. Ini penelitian ada disebutkan tidak bisa mati. Ya. Dan tentunya seorang muslim tidak sepatutnya memelihara anjing. Banyak sekarang kaum muslimin melihara anjing. Kenapa? Artis Korea yang melihara. Anak-anak muda jogging kan kayaknya keren, nanti difoto di Instagram sambil bawa anjing kayak artis Korea atau Amerika. Nah, ini gara-gara ikut-ikutan. Ya. Padahal Nabi SAW katakan rumah yang di dalamnya dimelihara anjing, maka malaikat rahmat tidak akan masuk, dan setiap hari akan dikurangi pahalanya 1 qirot. Qirot itu apa? Yang paling kecil qirot itu sebesar gunung Uhud. Kalau yang pernah ke Madinah maka bisa melihat betapa besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud ini panjangnya sekitar 8-9 km, lebarnya 2-3 km, tingginya sekitar 200 meteran. Gunung sebesar itu diibaratkan dengan qirot. Jadi dosa amal kebaikannya diambil setiap hari. Bayangin Pak, mending kalau punya amal kebaikan, dia amal pas-pasan, belum tentu diterima, tekor jadi tekor gitu kan. Nah ini naudzubillah ya. Bisa jadi orang tidak menyadari kenapa naudzubillah saya harta banyak ya, mobil banyak, anak-anak bisa pakai satu-satu masing-masing satu. Saya juga udah kasih anak saya uang cukup, tapi bertengkar terus sama istri, cekcok terus, naudzubillah. Bisa jadi hal-hal melakukan seperti itu. Malaikat rahmat yang seharusnya datang menurunkan rahmat pada keluarga tersebut sehingga bisa menjadi keluarga yang saling menyayangi, ini saling bermusuhan. Gara-gara apa? Ternyata gara-gara ada anjing di dalam rumahnya. Nah ini makanya bahaya ketika kita ikut-ikutan budaya barat ya, seperti itu ya. Adapun babi ya, ia najis, buruk dan kotor. Hanya saja cara membersihkannya ulama berbeda pendapat. Ya, kalau sebagian ulama menganggap bersihkannya biasa saja karena tidak ada khususan dalam hadis. Namun ulama Syafi'iyah menganggap babi pun seperti anjing, dia najis mughaladzah. Dia najis mughaladzah, maka dibersihkannya sama seperti anjing. Ini sebagian ulama dia mengatakan seperti itu. Ya, sebagian ulama dia mengatakan seperti itu. Najis mughaladzah. Ya. Nah, kita tambahkan sedikit lagi. Kita bicara mengenai bejana atau wadah tempat penyimpanan air. Bisa dari besi atau selainnya. Hukum asalnya boleh. Ya. Hukum asalnya boleh, mau dari plastik, dari besi, dari kuningan boleh, kecuali hal-hal yang dikecualikan. Antara lain apa? Menggunakan kalau bejananya itu emas, terbuat dari emas atau perak. Nabi SAW mengatakan la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Janganlah kalian minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa la ta'kulu fi sihafiha. Dan janganlah kalian makan menggunakan piring atau nampan yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena itu disediakan bagi orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat. Dan Nabi SAW mengatakan alladzina yashrabu fi aniyati fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang meminum dari wadah air yang terbuat dari perak, sejatinya ia hanya menggelagahkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Kalau kita mungkin alhamdulillah jarang ya gelas ataupun wadah air dari emas dan perak ya. Boro-boro ya orang pada meser cincin emas oke, pada utang ditagih gelang oke ku istri tadi nggak dibeli-beliin, gimana sama gelas. Tapi kan beda urusannya kalau bapak nanti jadi crazy rich Pak. Orang kaya gelo bukan benar-benar kaya, hanya orang kaya gelo crazy rich. Crazy rich ini contohnya apa? Ini fakta ya. Saya pernah baca dulu. Salah satu pangeran di kerajaan Brunei itu saking berlebihannya, kan kaya luar biasa ya. Itu sampai sikat WC
itu pakai emas. Sikat WC ngebersihin kotoran pakai apa? Pakai emas. Subhanallah. Itu orang kalau sudah tadi crazy rich tadi ya, tubuh hargelo maka dia sampai hal-hal yang kita nggak kebayangkan mereka lakukan. Ya. Tapi Islam mengatur sedemikian rupa. Walaupun akhirnya si pangeran ini saya dengar akhirnya ditangkap juga karena korupsi. Karena korupsi. Ya. Nah, jadi artinya kita belum kepikiran. Tapi kalau orang sudah kaya, ya kadang pikirannya berbeda. Tapi Islam sudah ngasih aturan, nggak boleh. Kecuali yang boleh apa? Termasuk bagaimana kalau disepuh, nggak boleh juga. Yang boleh itu ringkasnya adalah kalau gelas kita ada yang rusak lalu ditambal dengan perak saja, bukan emas, perak, maka itu boleh. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Wadah Nabi SAW pecah, wadah minumnya, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak. Ini boleh. Ya. Bagaimana dengan wadah air orang kafir? Apakah bisa digunakan? Boleh digunakan, kecuali bila diketahui ada najisnya. Kalau diketahui ada najisnya, maka tidak boleh. Dan itu pun tetap masih digunakan. Kalau apa? Dicuci dulu najisnya. Ya. Ini pernah dilakukan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, inna bi'ardi qaumin min ahli kitab. Sesungguhnya kami berada di daerah suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Afanakulu fi aniyatihim. Apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu fiha. Jangan makan dari wadah mereka, ya. Illa kecuali illa an la tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Kalau tidak dapat lagi, maka boleh pakai, tapi cuci terlebih dahulu, ya. Jadi bila najisnya tidak diketahui, kita tahu nih pemiliknya tidak bersinggungan dengan benda najis, misalnya Nasrani, itu kan ada juga yang tidak makan babi, Pak, ya. Kita tahu, oh dia memang gak bersinggungan sama najis, gak apa-apa kita pakai. Kalau bertamu disuguhin air minum, ya kita minum, ya. Apalagi kalau cuman ya seperti ini kan memang umumnya orang Indonesia dibersihin, ya, dibersihin, maka tidak masalah, ya. Karena Nabi SAW juga pernah berwudu menggunakan kantong kulit milik wanita musyrik. Nabi SAW juga pernah diundang oleh hamba sahaya Yahudi, dan Nabi SAW disuguhkan roti gandum dan lemak yang telah berubah beliaunya, lalu beliau makan sebagian darinya, ya. Maka ini tentunya ini roti dan gandum dan lemak ini adalah yang halal, ya. Tapi wadahnya itu, ya, maka tidak masalah, ya. Kalau kita tahu dia tidak berkaitan dengan yang musyrik, tidak bersinggungan dengan najis. Kalau kita sih umumnya di masyarakat kita ini biasanya masalah begini, Pak. Kalau kita misalnya seseorang tinggal di mes yang di sana ada orang Nasrani juga, ya. Terkadang ada beberapa jemaah itu bertanya ke saya, bagaimana ya saya WC-nya bersama, ada orang Nasrani juga di sana, apakah saya bisa nggak airnya itu saya pakai untuk wudu ataupun untuk mandi junub? Jawabannya boleh, nggak masalah, karena mereka tuh najis secara akidah, keyakinan, tapi tubuh mereka tidak najis, kecuali jelas-jelas mereka bersinggungan dengan najis dan mengenai air tersebut. Tapi kalau tidak hukum asalnya, maka dia suci, ya. Begitu juga dengan wadah, ya. Ada salah satu jamaah dia cerita dia bekerja di rig kilang minyak lepas pantai di Afrika, ya. Itu wadah itu kalau kita mungkin bisa bedain, ya, kita pakai wadah yang udah yang saya yang ini, yang untuk yang agama itu mah yang wadahnya. Tapi kalau kayak dia di kilang minyak, ya bareng-barengan, ya. Yang satu dicuci dulu, yang ini, ya. Nah ini bagaimana kalau tercampur, bersihkan dulu, ya. Dia pernah cerita di salah satu ring kilang minyak itu, jadi pokinya buat makanan, ya. Dia bilang begini, kamu jangan makan yang ini banyak babinya. Kamu yang ini, kalau ini sedikit babinya. Jadi kalau yang muslim dipisahin, babi tapi sedikit, ya. Babinya sedikit, ya. Nah ini dia cerita, ya, di salah satu link, ya. Nah, tentunya nggak bisa, tapi wadahnya tentunya akhirnya bercampur wadahnya. Kalau tidak ada wadah lain, maka tidak mengapa, tapi apa, dibersihkan dulu, ya, dibersihkan terlebih dahulu.
Bagaimana toharo bersuci dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai? Kalau sudah disamak kulit bangkai boleh digunakan. Nabi SAW pernah melewati bangkai kambing yang diseret oleh para sahabat. Mereka mau membuangnya. Nabi SAW mengatakan, halla akhudhu ihabaha. Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Ya, fadabahuhu. Kemudian kalian samak, fantafa'u bih. Kemudian kalian manfaatkan. Mereka mengatakan innaha maidah, ya Rasulullah, ini bangkai kambing ini. Nabi SAW mengatakan fa innama haruma akluha, yang gak boleh itu makan bangkainya. Adapun kulitnya masih bisa digunakan. Misalnya nih mau kurban, tiba-tiba H-1 kena PMK. Ada kan kulit penyakit ini ya, penyakit hewan kurban mati, ya kan gak bisa dimakan sama kita bangkai. Tapi kulitnya masih bisa kita pakai, kita kuliti, kita jual ke tukang kulit, itu masih bisa, ya. Dan dia bersih, ya. Dan hal ini bila bangkai tersebut dari bangkai hewan yang penyembelihannya dapat membuatnya halal. Bila tidak, maka tidak halal dengan disamak. Ini maksudnya, menurut pendapat ulama ini, hewan yang tidak halal dimakan, maka kulitnya walaupun sudah disamak itu tetap tidak halal. Contohnya apa? Harimau. Terus apa lagi Pak? Orang sering pakai, bapak-bapak, kulit kobra, sabuk kulit kobra, ya. Kemudian buaya, ya, tas kulit buaya, ya. Seperti kayak gitu. Ini menurut sebagian ulama dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia tetap najis hukumnya, karena dia haram dimakan. Dia haram dimakan, ya. Tapi menurut sebagian ulama lain, jadi ini ada perselisihan pendapat ulama. Menurut pendapat ulama lain, ada dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Kalau dia sudah disamak, maka kulit buaya pun boleh dipakai untuk tas. Apalagi kalau buaya darat, Pak. Jadi kalau buaya tetap boleh dipakai, kata Imam Syafi'i. Tapi mana yang lebih kuat, Allahu a'lam. Kalau untuk kehati-hatian lebih baik tidak, jangan digunakan, ya. Termasuk kayak gini, dulu sempat ada impor sepatu kulit ya dari China, ya, yang terbuat dari apa? Kulit babi. Nah ini nggak boleh. Apalagi ibu-ibu biasanya kuas untuk kue. Ketika lebaran buat kue, pakai kuasnya dikasih ini. Jadi yang merek Eterna itu ya. Saya sebutkan mereknya karena dulu pernah MUI ngasih pameran mengenai kuas-kuas yang terbuat dari bulu babi. Antara lain yang merek yang Eterna itu kan terkenal, ya. Karena saya dulu suka tukang kuasin juga ya. Kue kalau lebaran itu ternyata dari babi ya, maka tidak boleh, ya. Ya. Dan penyamakan ini tentunya dengan caranya. Adapun hewan yang penyembelihan tidak dapat membuatnya halal, maka ia tidak suci. Tadi kita sebutkan kulit kucing misalnya, ya. Atau yang lebih kecil dulunya tidak disuci dengan disamak, ya. Ringkasnya, hewan apapun yang mati sedangkan ia termasuk dagingnya halal dimakan, maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak. Adapun yang tidak halal dimakan, maka tidak dapat disucikan dengan disamak. Ya, tadi kita sebutkan ini intinya terdapat khilaf, perbedaan pendapat ulama, sehingga tadi ada yang mengatakan boleh pakai kulit buaya dan seterusnya. Namun pendapat lebih berhati-hati adalah seperti ini, nggak usah, lebih baik kita gunakan kulit yang dari hewan yang halal untuk dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan. Tentang hadis yang diazab di kubur itu tidak bersuci. Ya. Itu diazabnya itu dengan sebab dia tidak bersuci lalu sholat, atau misalkan dia terkena tidak bersuci tapi belum pakai sholat, bagaimana? Belum pakai sholat? Maksudnya enggak sholat, enggak pakai ibadah, enggak sholat lagi. Iya. Dia tidak bersuci, misalnya kebun di mana lagi mencambul apa, belum sholat gitu. Apakah dia ada itu ketika dia pakai sholat? Allahu a'lam bishawab. Yang kalau secara zahir hadis disebutkan baik dipakai ibadah atau tidak ibadah. Intinya dia tidak cebok. Tidak cebok, ya, tidak bercebok. Intinya dia tidak bercebok, ya. Mau dipakai sholat atau tidak? Karena di hadisnya disebutkan, ya, dia tidak
membersihkan diri dari baul, dari sisa kencing, ya. Sedangkan nanti kita akan bahas bagaimana cara istinja, bercebok dengan air ataupun istijmar dengan daun, dengan kayu, dengan batu. Jadi seharusnya seseorang kalau tidak menemukan air, dia bisa melakukan yang lain. Kenapa dikasih alternatif seperti itu? Dikasih alternatif boleh pakai batu, daun, atau zaman sekarang boleh pakai tisu, ya. Kenapa? Itu menunjukkan pentingnya kita untuk bersuci dari najis, ya. Nah, jadi ini Allahu a'lam, hadisnya kalau zahirnya itu secara umum mau dipakai bersuci atau tidak, ya. Jadi nanti lagi kalau habis ngebon jangan lupa cebok, ya. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab, ya. Silakan. Ustaz, Ya. Ustaz, Ya. mau nanya. Ya. Jadi Ustaz, kalau yang lagi misalkan lagi apa? Ya kebanyakan yang udah usia gitu ya, maksudnya itu kan suka Nggak buang bisa gas, kontrol. suka buang gas. Ya. Kalau wudhu kan nggak, itu kalau buang gas kan yang wudhu kan kepala itu dan semua. Tapi kalau yang udah tua biasanya apa harus wajib dicuci juga itu apa tempat buang gasnya, ya dibersihkan gitu. Jadi tiap wudhu bersihin gitu. Kenapa harus dibersihkan, Pak? Ya soalnya kan biasanya kan kalau udah tua kan nggak tahu itu buang gasnya tuh apa Ya, racun, ya. Ya misalkan ketahuannya pas udah apa pada Isya gitu, Ya. kan seharian di jalan. Ya. Nah pas pada Isya, astagfirullahaladzim, kok kotor gitu. Ya. Nah dari itu hukumnya gimana tuh, apa Ya, baik. sholatnya? Ya. Kalau seseorang, apakah mohon maaf, kalau buang angin apakah harus dibersihkan duburnya? Jawabannya tidak perlu, tidak perlu. Kecuali memang dia tahu bahwa selain gas, dia mengeluarkan kandungan alam yang lain. Dia mengeluarkan kandungan alam yang lain, maka ya harus dibersihkan, harus dibersihkan. Tapi kalau kasusnya seperti bapak tidak tahu. Tiba-tiba setelah sholat Isya terlihat, aduh kotor nih. Jadi kemungkinan tadi sholat Isya saya dalam keadaan seperti itu. Mungkin dari zuhur juga terus. Bapak baru tahunya Isya. Ya. Kalau bapak baru tahunya Isya, ya maka bapak cukup. Nah ini sebenarnya diperselisihkan para ulama. Bagaimana hukum seseorang yang dia ternyata ada najis dalam tubuhnya setelah dia selesai sholat? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu dia mengulang sholatnya. Namun sebagian ulama lain mengatakan dia sholat. Karena apa? Bersih dari najis ini adalah syarat bagi mereka yang mampu, Maka pada saat demikian, maka dia harus mengulang sholatnya. Allahu a'lam, menurut kami ini pendapat yang lebih berhati-hati karena judulnya syarat. Suci dari najis ini syarat. Sehingga bila dia sholat dengan membawa najis, tentunya dia tidak memenuhi syarat. Maka bapak bisa ulang sholatnya. Adapun kalau ada kemungkinan dari zuhur, kan bapak tidak tahu, bisa jadi tadi keluarnya zuhur atau asar atau maghrib, ya. Maka ya bapak cukup kerjakan yang isya saja, bisa jadi itu isya. Kecuali setelah dilihat kering banget ya. Kalau kering banget berarti udah lama nih. Ustaz, kalau yang udah sakit misalkan dia Nggak bisa kontrol ya. ya berarti harus wudhu. Ya sekalian membersihkan juga ya. Iya. Tiap wudhu bersihin, tiap wudhu. Ya, jadi sebenarnya begini, nanti ada perinciannya itu dalam cara bersuci bagi orang yang tidak mampu. Contohnya apa? Orang yang beser, nggak bisa kontrol, keluar terus, disebutnya itu istilah fikihnya salasul baul. Atau mohon maaf, misalnya ya keluar tadi BAB terus, atau juga nggak bisa kontrol gas, berwudu gas lagi. Buru gaspol. Nah, ini bagaimana cara bersucinya? Nah, ini disebutnya babnya salasul baul. Salasul baul ini dia ada penghususan, Pak. Atau ada al-hadas ad-daim, orang yang selalu berhadas. Maka dia berwudu di waktu sholat. Dan wudunya tersebut bisa dipakai sepanjang waktu sholat tersebut, walaupun keluar dari dubur ataupun kubulnya sesuatu. Karena dia tidak bisa mengontrol. Dia orang yang mendapatkan uzur. Jadi begini,
Bapak biasa sebelum sakit misalnya, kalau menjelang zuhur setengah 12 sudah siap-siap. Zuhur jam 12, Bapak jam setengah 12 sudah siap-siap, udah wudu, udah siap-siap, udah mau ke masjid. Tapi kalau qadarullah wa masyafa'al terkena penyakit seperti itu, maka Bapak tidak boleh wudu dari jam setengah 12. Kapan boleh wudunya? Setelah masuk waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, Bapak berwudu atau Ibu berwudu, maka wudunya itu bisa dipakai sampai sepanjang waktu zuhur, walaupun keluar dari depan atau belakang. Kentut terus, lagi wudu kentut, baru selesai wudu kentut lagi, bau takbir kentut lagi, gitu ya. Misalnya seperti itu, nggak usah dihiraukan karena dia masuk dalam ashabul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan udzur. Kalau orang yang sudah punya penyakit, nggak bisa kontrol sama sekali, agama ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Maka orang seperti ini cukup dia wudu sekali, maka dia teruskan walaupun di popoknya terdapat kotoran, dia nggak usah pedulikan. Tapi nanti masuk waktu asar, maka dia harus berwudu lagi. Nggak boleh dia pakai wudu yang tadi. Nah, apakah kotorannya harus dibersihkan? Menurut Imam Syafi'i, ya harus dibersihkan, ganti. Menurut Imam Ahmad tidak perlu, yang penting wudu terlebih dahulu. Tapi intinya kalau kita di rumah terdapat keleluasan untuk mengganti popok, ganti celana, ganti saja. Itu lebih berhati-hati, ya. Tapi kalau dalam perjalanan, dalam kesulitan, lagi orang tawaf mau wudu dalam keadaan seperti itu, maka kita bisa mengambil fatwanya Imam Ahmad, cukup dia berwudu saja tanpa membersihkan. Ya, seperti itu kondisi yang khusus Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Mau nanya, kucing itu kan tidak najis ya Ustaz? Kucing ya? Kucing Oh, nanya, tidak ya. najis ya? Tidak najis. Tetapi sekarang kebanyakan setiap rumah itu memelihara kucing, Ya. bahkan puluhan. Masya Allah. Jadi entah orang yang tinggal di rumah kucing atau kucing yang tinggal di rumah orang, saking banyaknya gitu. Ya. Jadi gimana kita penghuninya itu, apakah itu ada sedikit kotoran yang menempel di sajadah, di kain sarung di rumah, di Ya. perabotan segala macam, Ya. itu bagaimana Ustaz? Menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau dia kencing, terutama biasanya kucing jantan ya, dia untuk menandai tempat dia biasanya kencing, ya, maka dia najis hukumnya. Kena sejadah kita, ya harus diganti atau dicuci sejadah kita. Ya, kena pakaian kita harus diganti. Ya, itu kalau ada yang bilang mungkin, tapi kan itu susah karena banyak kucingnya, ya, kena terus, ya. Nah, dan itu artinya? Itu menyebabkan mungkin nggak usah, ya, itu nggak najis ya. Ini tidak tepat karena hakikatnya kucing itu memang dia setelannya bukan banyak di rumah seperti Bapak tadi bilang, tapi dibiarkan bebas. Adapun sekarang memang orang ada yang over, berlebihan dalam memelihara kucing, ya. Ngasih makanan kucing aja berapa, belum ke salonnya, ya, belum ke obat ke dokternya, ya. Padahal tetangga mungkin ada yang lapar di sana. Ya, tapi berlebihan pada kucing ini tentunya tidak benar seperti ini, ya, tidak benar seperti ini. Nah, jadi hukum asalnya, jadi hukumnya kalau mengenai tadi kencingnya, ya itu dia najis Pak, ya, dia ganti. Gimana supaya nggak mau najis? Keluarin aja, sisain aja 1 atau 2, gitu ya. Kalau kebanyakan, Allahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, Ya. sebenarnya bagaimana dulu Rasulullah kan katanya kucing adalah binatang kesayangan Nabi. Ya. Di zaman Rasulullah bagaimana sebenarnya Ustaz Ya. memperlakukan kucing ini? Kucing diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan binatang secara umumnya, baik. Itu yang disebutkan Rasul, kucing adalah binatang kesayangan Rasulullah. Allahumma alam, tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan seperti itu. Tapi Nabi SAW adalah ya tentunya beliau dikenal sebagai penyayang, termasuk kepada binatang. Jadi perlakukan wajar saja, tidak perlu diperlakukan berlebihan. Memang di masyarakat kita sekarang berlebihan. Saking cintanya sama kucing tadi, makanannya diperhatikan, belum lagi ke salon, itu kan duit semua, belum lagi ke dokternya, divaksin, di apa, luar biasa. Jadi gelis kucing teh ya.
suaminya bukan kurus, kucing yang diurus. Nah ini berlebihan, ya, termasuk yang akan dihisab karena harta itu kan ditanya. Nanti ketika la tazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamah inda rabbi, tidak akan geser kakinya anak Adam nanti di sisi Allah ketika kiamat, qabla an tus'al khams, sebelum ditanya 5 perkara. Di antaranya an malihi, mengenai hartanya, min aina kasabah, dari mana dia ngambil hartanya, halal atau haram, wa fima anfaqah, dan dihabiskan untuk apa. Itu dihisab nanti. Ditanya dihabiskan untuk apa? Buat salon kucing. Kan ditanya, sedangkan tetangga ada yang lapar, saudara ada yang masih kekurangan, ya. Ini termasuk mubazir, kegiatan mubazir yang berlebihan di masyarakat kita sekarang. Dan kita lihat semua mulai dari mana? Kebudayaan barat. Di kita mah kita muliakan mereka, namun tidak usah berlebihan, ya. Tidak usah berlebihan, ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan, bila tanya, mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu. Kita kan coba ada mustola, terus kucing tidur di sajadah, itu sejalannya harus kucing apa? Kucing kan tidur gitu, tapi nggak kelihatan ya. Ngorok nggak Bu? Kita nggak tahu. Ya. Kucing bagaimana kalau tidur di sejadah? Kalau bulunya tidak masalah, tapi kalau dia kencing maka masalah, jadi najis. Tapi kalau dia cuma tidur saja kena bulunya, maka itu tidak masalah, suci, ya, dia suci. Tapi kalau kencing baru dia najis. Kalau liur, misalnya tidurnya tadi bari cair sudah, maka itu dia tidak najis, ya. Seperti tadi yang misalnya minum dari bejana, itu tidak najis, tapi kalau kencing baru najis. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan ditanyakan lagi. Ya, ibu-ibu, ada yang bapak-bapak ditanyakan lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi saya pernah ada genangan air di jalan, ya, tapi ada kotorannya. Nah, tahu-tahu kita loncat. Ya. Nah, pas loncat itu ternyata baju itu kena air itu. Kena itu ya celana, sarung atau celana lah gitu ya. Kena air itu. Walaupun memang sedikit. Bagaimana ini? Apakah harus ganti celana, wudu dan semacamnya atau bagaimana? Baik. Terus keduanya adalah saya termasuk memang samawa itu. Jadi ternyata katanya rokok yang ada filter itu filternya dari babi gitu ya. Iya. Nah ini bagaimana nih selanjutnya? Apakah haram atau apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak tadi kotoran yang ada di tanah itu, di genangan ini, maksudnya kotoran apa Pak? Kotoran tanah. Ini kucing. Kelihatan memang ada airnya terus kita loncat. Kelihatan memang ada tai kucing. Ya mungkin kelihatan. Makanya kita loncat. Mungkin atau ada Pak? Ya tahu. Kalau Bapak nggak tahu, nggak usah kemudian Bapak jadi. Enggak, tapi kelihatannya sepertinya kotoran. Kalau keruh saja maka tidak masalah karena tanah itu suci. Ju'ilatil ardu tahuran wa masjidah, kata Nabi SAW. Tanah itu dijadikan suci dan bisa digunakan untuk sholat. Dan ini kekhususan pada umat Muhammad Nabi SAW, ya. Jadi tercampur dengan tanah tidak masalah. Misalnya jadi ledok kayak kata orang Sunda, tapi itu ledok dengan tanah tidak masalah. Jadi keruh karena tanah kecampur sama tanah tidak masalah. Tapi kalau Bapak lihat jelas-jelas di sana ada kotoran binatang, ya Bapak nanti bersihkan, ya. Tapi kalau tadi Bapak pertama cuma keruh karena tanah, ataupun Bapak tidak tahu persis, ya sudah, Bapak tidak usah berlebihan dalam menanggapi hal tersebut. Yang kedua, bagaimana dengan filter rokok yang mengandung babi? Apakah jadi haram? Caranya gimana? Berhenti aja rokok pasif, selesai, nggak ada urusan. Ya. Mau pakai filter babi, filter kucing, nggak masalah. Pokoknya kalau kita sudah berhenti, ya, aman. Ya. Hukumnya babi, hukumnya apa? Rokok. Hukumnya filter babi atau filter rokok?
Untuknya rokok. Hukum rokok ini umumnya ulama zaman sekarang mengatakan haram. Ulama Indonesia mengatakan makruh. Kata Taufik Ismail, bukan kata saya. Taufik Ismail tahu Pak ya, penyair itu. Dia pernah bilang dalam satu seminar, karena dia termasuk yang mengawal undang-undang tentang tembakau dulu. Ketika ditanya para kiai bagaimana hukum rokok, wartawan bertanya di ruang rapatnya. Ketika ditanya, Pak Kiai, bagaimana hasil keputusan fatwa mengenai hukum rokok? Pak Kiai sambil begini, apa? Sambil ngetrokan rokok. Nyanya apa? Nanya hukum rokok. Gimana dia bisa ngasih keluarkan fatwa haram sedangkan di tangannya juga ada rokok? Artinya dia memang ahlu hisab, ya, ahlu hisab wal jamaah. Ya. Jadi susah bagi dia menyebutkan bahwa rokok haram, ya. Tapi menurut ulama internasional itu hukumnya haram karena itu kita tahu semua. Bahkan perusahaan rokok sendiri bilang merokok bisa membunuh, gitu kan. Sedangkan dalam ayat disebutkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau sebabkan dirimu sendiri kepada kebinasaan. Sehingga umumnya ulama mengatakan hukumnya haram. Kalau mungkin tahun 70-an mengeluarkan fatwa seperti itu bahwa itu tidak haram, wajar karena dulu belum ada penelitian yang menyeluruh, ya. Dulu bahkan kayak di Amerika iklan rokok 70-an itu boleh bebas orang sambil ngeliatin rokok. Tapi setelah ada penelitian mereka nggak boleh ada tampil sama sekali orang sambil merokok karena terbukti bahwa itu merusak kesehatan, ya. Jadi itu tadi ya, ulama internasional mengatakan dia hukumnya haram, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ringkasnya seperti itu Pak ya. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan atas apa yang telah kita pelajari, dan Allah menjaga kita semua dari fitnah akhir zaman, dan juga Allah melindungi keluarga kita, dan Allah mewafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.